Hello everyone. Today we will learn English and the material today about simple present tense and present continuous tense. Ya, sebelumnya di awal semester 1 kita sudah pernah belajar mengenai simple present tense, dan hari ini kita akan mengulang karena kita akan membandingkan perbedaan antara simple present tense dan present continuous tense. Ya, mari kita mulai. Untuk simple present tense di sini berdasarkan dari kejadian atau peristiwanya, itu adalah kejadian yang berulang. Jadi kegiatannya itu berulang, ya, dilakukan secara terus-menerus. Lalu terjadwal, ada waktunya, ada jamnya gitu misal. Lalu merupakan kebiasaan atau habit. Kebiasaan itu bahasa Inggrisnya habit gitu ya maksudnya. Lalu adalah merupakan kegiatan yang umum atau general. Itu dari simple present tense. Lalu untuk present continuous tense, kejadiannya itu adalah sedang terjadi. Jadi tolong digarisbawahi, yaitu kejadian yang sedang terjadi saat itu ya, saat peristiwa itu terjadi gitu ya, sedang terjadi. Lalu yang kedua adalah aktivitas yang bersifat sementara atau ada jangka waktunya. Jadi tidak dilakukan terus-menerus. Kalau yang simple present tense tadi kan berulang. Misal hari ini dilakukan, besok dilakukan lagi. Sedangkan untuk present continuous tense itu hanya bersifat sementara. Oke, lanjut ke pola atau ke rumus. Untuk simple present tense, rumusnya subjek plus verb 1 bisa ditambahi s atau es, ini tergantung dari subjeknya ya. Subjek apa saja yang bisa ditambahi s atau es, masih ingat? Ya, subjek yang bisa ditambahi s atau es pada verb one-nya itu hanya subjek he, she, it ya. Perlu diingat, subjek itu kan ada banyak, ada Dewi, Ayu, he, she, it. Nah, jika subjek ini bertemu verb one, itu harus diperhatikan apakah subjek yang kita gunakan itu verb one-nya perlu tambahan s atau es. Nah, itu berdasarkan dari subjek yang kita gunakan. Jika kita menggunakan subjek he, she, it ataupun nama orang, itu harus ditambahi s atau es pada verb one-nya, pada kata kerjanya. Bisa dipahami? Nah, untuk negatifnya itu subjek plus do atau does plus not plus verb one. Di sini verb one-nya tidak usah mendapatkan penambahan s atau es ya, karena jika subjeknya itu menggunakan he, she, it atau nama orang, itu harus pakai does. Jika subjeknya he, she, it nama orang, itu pakai does not. Tapi kalau misal menggunakan subjek Dewi, Ayu, jadi pakai do ya. Does ini hanya untuk he, she, it nama orang. Lanjut ke kalimat tanyanya. Nah, ini pilih salah satu, do atau does plus subjek plus verb one. Sudah tidak tambah s atau es lagi ya, karena sudah ditambahi sudah diwakili oleh does. Ini untuk subjek kalau kita menggunakan isi nama orang. Kalau pakai Dewi, Ayu, kita pakai yang do. Oke, bisa dipahami. Ini untuk simple present tense. Rumusnya seperti ini. Lanjut, jika menggunakan present continuous tense, rumusnya subjek plus to be. To be itu apa, Bu? To be itu adalah is, am, are. Dipilih salah satu. Berdasarkan apa? Berdasarkan subjek yang kita gunakan ya. Nanti akan kita pelajari nanti ya. Kita ke rumusnya dulu. Subjek plus to be, ini pilih salah satu, is, am, atau are, plus verb ing. Verb ing itu apa, Miss? Verb ing itu adalah kata kerja yang mendapatkan imbuhan ing. Nah, untuk membedakan yang menandakan kalau ini present continuous tense adalah kata kerjanya diimbuhi oleh ing yang menyatakan sedang berlangsung. Ya, misal reading, writing, listening, ya kan? Dari kata read, ketika ditambahin ing menjadi reading. Ya. Terus untuk negatifnya subjek plus to be plus is, am, are tambah not plus verb ing. Ya, untuk kalimat tanyanya to be ya, to be-nya dahulukan, pilih salah satu is, am, are atau is, am, are terus plus subjek plus verb ing. Jangan lupa tanda tanya. Lanjut kita ke contohnya. Sini saya mengambil contoh menggunakan subjek I ya, subjek I. Nah, di sini saya mengambil contoh untuk kalimat positifnya, kita menggunakan subjek I, lalu verb one-nya saya menggunakan write, ya, write menulis. The story ini adalah objeknya. Jadi, I write a story, artinya saya menulis sebuah cerita. Ketika dirubah menjadi kalimat negatif, polanya subjek I, pilih do atau does. Yang suka pakai S tadi apa? He, she, it kan? Kalau I, jadi pakainya do. Ingat ya, kalau yang suka S itu he, she, it. Kalau yang tidak suka S itu Dewi, Ayu. Lanjut, I do, karena kita pilih do ya, karena subjeknya I, lalu not, lalu verb one-nya write a story ya. Lalu untuk kalimat tanyanya, pilih do atau does kalau subjeknya I? Do ya. I, verb one-nya write, langsung lanjut story. Nah, lanjut untuk contoh dari present continuous tense ya. Coba disimak. Di sini saya menggunakan subjek I. Untuk subjek I, to be-nya apa? Is, am, atau are? Ya, untuk I itu subjeknya adalah am. Lalu writing a story, karena tadi kata dasarnya adalah write, ketika ditambahkan oleh ing itu menjadi writing. E-nya yang di belakang hilang ya, berubah menjadi writing a story. Seperti itu. Untuk kalimat negatifnya, subjeknya I, to be-nya am, lalu tambahkan not, lalu verb ing a story. Untuk kalimat tanyanya, to be-nya am, subjeknya I, verb ing
writing a story, jangan lupa tanda tanya. Jika ada pertanyaan, contoh, Miss, kalau saya menggunakan subjek I, boleh nggak to be-nya saya pakai is? Nggak boleh. Boleh nggak kalau subjeknya I, to be-nya are? Boleh nggak, Miss? Nggak boleh, karena ini merupakan ketentuan. Ya, sudah ada ketentuannya. Kalau to be-nya, kalau subjeknya I itu harus pakai am. Ya, di sini mari kita bahas is. Subjek yang menggunakan is itu he, she, it, nama orang. Lalu subjek yang menggunakan am itu subjek hanya I, ya. Lalu subjek yang menggunakan to be are itu they, we, I, you. Ya, jadi they are, we are, you are gitu ya. Maaf, they, we, you karena I-nya sudah di am. Lalu contoh yang kedua, di sini saya menggunakan subjek she. Ya, untuk subjek she, verb one-nya harus ditambahi s, ya, karena he, she, it suka s. Jadi she, verb one-nya work ditambahi s, in the office. Jadi she works in the office. Kalimat negatifnya, subjeknya she pakai do atau does? Karena subjeknya she jadi pakai does, karena she ini suka s, ya. Jadi does not work in the office. Ya, worknya di sini tidak pakai s lagi karena sudah diwakilkan oleh does. Lanjut, di sini pakai do atau does? Kalau subjeknya she pakai does. Subjeknya she, verb one-nya work in the office. Tanda tanya. Lagi, untuk present continuous tense, ya, untuk present continuous tense contohnya she, di sini masih subjek she. To be-nya pakai apa kalau she? Tadi sudah saya jelaskan ya, she itu pakai to be is. Jadi she is work ditambah ing jadi working in the office. Tinggal melanjutkan, she is not. Jadi bukan she is working not, tapi she is not. Not-nya ini nyambung sama is atau nyambung sama to be-nya ya. She is not working in the office. Kalimat tanyanya, is she working in the office? Ya, jangan lupa tanda tanya. Nah, untuk keterangan waktu, untuk mempermudah kalian, di sini kalian bisa menggunakan everyday, always, often, etc. etc. itu lain-lain ya, dan lain-lain kalau dalam bahasa Indonesia etc. ini ya, bacanya etc. Lalu untuk keterangan waktu present continuous tense itu bisa menggunakan now, sekarang, at the moment, juga sekarang ya artinya, right now juga sekarang, etc. dan lain-lain. Everyday tahu ya artinya? Setiap hari. Di sini kalian bisa menggunakan every day, every month, and every week, dan lain-lain, bisa pokoknya every gitu ya. Itu berarti pakai simple present tense. Always, selalu, often, sering. Contohnya ini sangat banyak sekali keterangan waktunya, bisa kalian cari di buku modul atau di Google, pokoknya banyak sekali, bisa dicari tahu sendiri. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa. Nah, ini ada catatan-catatan untuk menegaskan subjek itu ada banyak. Ada Dewi, Ayu, he, she, it, ya. Untuk mempermudah bisa menggunakan Dewi. Kalian punya teman nama Dewi? Nah, ini Dewi, si Dewi, Ayu itu cantik ya. Dewi, Ayu, he, she, it untuk mempermudah menghafalkannya. Jadi ada Dewi, Ayu, he, she, it. Bisa juga menggunakan nama orang, bisa menggunakan my mother, my sister, my brother, atau apapun itu masuknya ke subjek. Nah, untuk to be itu tadi ada 3 is, am, are. Untuk to be is itu digunakan oleh he, she, it nama orang. Kalau am itu hanya I, are itu bisa digunakan oleh subjek you, Dewi, ya. Nah, ini ketentuan nih, nggak boleh he itu pakai are, nggak boleh karena he itu pasangannya is. Nggak cocok ya kalau he are, he am. Nah, you ini harus pakai are, nggak cocok kalau you ini you is, you am. Ini merupakan ketentuan, jadi tolong ini diingat baik-baik. Nah, catatan lagi, penggunaan verb one yang ditambahi s atau es hanya untuk he, she, it nama orang ya. Jadi yang suka s ini hanya he, she, it nama orang. Contohnya, ketika menggunakan subjek he, lalu verbnya read-nya ini ditambahi s. Ketika menggunakan subjek it, lalu verbnya walk, itu ditambahi s, jadi it walk. He reads, she sings, Randy runs, ya, dia membaca. Artinya sama, tetap artinya tidak berubah, hanya ada tambahan s ya untuk subjek he, she, it nama orang. Oke, sekian pelajaran hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.